Portofolio arbitrase, setiap investor selalu bertindak rasional. Bertindak rasional artinya memaksimumkan tujuan. Oleh karena itu, investor yang menginvestasikan uangnya dalam sekuritas selalu menginginkan investasi portofolio terbaik, yaitu portofolio dengan risiko tertentu, return ekspektasinya maksimum. Return ekspektasi dan risiko portofolio diestimasi dengan model faktor. Menyadari akan hal ini, Ross memberikan konsep optimalisasi dengan membentuk portofolio arbitrase. Portofolio arbitrase dibangun dari saham-saham yang telah dimiliki oleh investor, dan tanpa menambah total dana, investasi dilakukan dengan cara mengurangi proporsi dana. Saham yang satu selanjutnya ditambahkan seluruhnya pada saham-saham yang lainnya. Ilustrasi teoritik pembentukan portofolio arbitrase. Portofolio awal atau portofolio P0 dengan nilai investasi VP0 terdiri dari saham 1, saham 2, dan saham 3 dengan nilai F1.0, F2.0, dan F3.0. Sedangkan untuk proporsinya adalah W1.0, W2.0, dan W3.0. Di mana V1.0 plus V2.0 plus V3.0 sama dengan VP0 dan W1.0, W2.0, W3.0 sama dengan 1. Mengestimasi return ekspektasi saham dengan model satu faktor, yaitu saham 1, saham 2, saham 3, ER sama dengan A plus beta dikali F1 plus error term saham. Dan return ekspektasi portofolio awal adalah ERP0 sama dengan W1.0 kali ER1 plus W2.0 kali ER2 plus W3.0 kali ER3. Nah, ini adalah dasar teori ya untuk membentuk portofolio arbitrase. Jadi nilai saham itu disimbolkan dengan V, kemudian proporsi dengan W, maka estimasi return ekspektasi model satu faktor, kita masih ingat ya, model satu faktor, rumusnya adalah ER, ekspektasi return sama dengan alfa plus beta kali faktor plus error term saham. Sedangkan return ekspektasi portofolio awal adalah hasil dari penjumlahan dari perkalian proporsi saham dikali ekspektasi return masing-masing saham. Ini yang harus kita hafalkan. Pembentukan portofolio arbitrase, nilai saham dalam portofolio arbitrase, saham 1 dengan nilai delta V1, saham 2 dengan nilai delta V2, dan saham 3 dengan nilai delta V3. Sedangkan untuk proporsi saham dalam portofolio arbitrase adalah saham 1 disimbolkan dengan X1, maka delta V1 dibagi dengan VP0. Gitu ya, untuk menghitung proporsi saham dalam portofolio arbitrase. Jadi dimisalkan saham 1 adalah X1, saham 2 X2, dan saham 3 X3.
maka delta dari masing-masing nilai saham itu dibagi dengan nilai proporsi saham dalam portofolio arbitrase. Sedangkan return portofolio arbitrase adalah delta RP, yang artinya adalah delta, jadi penjumlahan dari perubahan akibat kegiatan arbitrase itu. Jadi di sini RP adalah return portofolio. Jadi dengan cara X1, jadi nilai proporsi saham 1 dikali ekspektasi return saham 1. Ditambah X2 kali ER2 plus X3 kali ER3. Syarat portofolio arbitrase dari ilustrasi teoretik yang telah diuraikan. Syarat portofolio arbitrase adalah ada 3. Yang pertama, jumlah proporsi portofolio arbitrase adalah 0. Jadi jumlah X1 plus X2 plus X3 itu 0, bukan 1. Ya, untuk proporsi. Kemudian yang kedua adalah portofolio arbitrase tidak memiliki sensitivitas faktor, sehingga nilai beta 1 kali F1 plus beta 2 kali F2 plus beta 3 kali F3 maka sama dengan 0. Sedangkan return portofolio arbitrase harus positif, sehingga delta RP-nya itu harus lebih besar dari 0. Delta RP sama dengan hasil dari sigma X1 kali ER1 atau sigma dari XI kali ERI. Itu harus lebih besar dari 0. Formulasi untuk proses penyelesaian portofolio arbitrase. Misalkan portofolio terdiri dari 3 sekuritas, yaitu saham 1, saham 2, dan saham 3. Dan masing-masing saham memiliki hubungan dengan 2 faktor, yaitu F1 dan F2. Maka nilai awal dan nilai akhir saham portofolio 1, 2, 3 atau portofolio P0 itu sama dengan V1.0 dan nilai akhir V1.1. Untuk V2.0 dan nilai akhir V2.1 dan saham 3 V3.0 dan nilai akhir V3.1, maka nilai portofolio P VPP0 dan nilai akhir VPP1. Sedangkan proporsi saham dalam portofolio 1, 2, 3, portofolio P, proporsi saham 1 itu adalah W1.0 atau sama dengan V1.0 dibagi VP0. Itu ya. Jadi kalau proporsi hanya satu saham W1.0. Sedangkan dalam portofolio maka menjadi V1.0 per VP0. Begitu juga untuk saham 2 dan saham 3. Kemudian kita masuk ke contoh soal ilustrasi 14.1. Berikut ilustrasi sederhana, dimisalkan seorang investor pada Januari 2020 investasi portofolio senilai 10 juta. Portofolio terdiri dari 2 jenis saham, yaitu saham A dan saham B, masing-masing senilai 5 juta. Diasumsikan bahwa masing-masing return saham dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor atau EG. Data historis bulanan masing-masing return dalam persen adalah untuk saham A, RA, dan saham B, RB, dan pertumbuhan ekspor atau GE.
dalam 12 bulan terakhir sebagai berikut. Jadi bisa kita lihat dari bulan Januari 2019 hingga Desember. Kemudian pertanyaannya, bila mana pada akhir Desember 2020 pertumbuhan ekspor diperkirakan 0,75%, maka kita diminta untuk membentuk portofolio arbitrase dan berapa nilai proporsi dan return masing-masing sekuritas portofolio arbitrase. Yang C, berapa nilai proporsi dan return ekspektasi masing-masing sekuritas portofolio baru. Sehingga untuk menjawabnya kita misalkan portofolio awal yaitu proporsi saham A BA 0, proporsi saham B WB 0. Kemudian untuk portofolio arbitrase yaitu portofolio delta P, saham A adalah XA, saham B XB. Sedangkan portofolio akhir di sini untuk kita simbolkan proporsi saham A adalah WA1 dan WB1 dari hasil WA0 plus XA. Begitu juga untuk saham B dari hasil WB0 plus XB. Artinya pada portofolio akhir itu merupakan hasil dari penambahan proporsi saham di portofolio awal dengan saat portofolio arbitrase. Kemudian kita mengestimasi return ekspektasi portofolio awal, dianalisis dengan bantuan SPSS untuk estimasi modal faktor saham A dan saham B. Kita masih ingat langkahnya dengan entry data ke SPSS, beli file nama ilustrasi 14.1 arbitrase, klik Analyze, Regression, sub menu linear, masukkan RAT ke dalam kotak dependen dan GET kepada kotak independen. Klik OK, lakukan hal yang sama terhadap saham B. Maka output analisis regresi linear menghasilkan model faktor saham A dan saham B. Berikut bisa kita lihat hasil SPSS-nya. Maka kita lakukan model faktor ya. Persamaan model faktor untuk saham A. Jadi ERAT sama dengan alfanya adalah 4,271 alfa plus beta. Betanya 7,993 dikali GE. GE-nya diperkirakan 0,75, maka kita kalikan dengan 0,75, hasilnya ketemu ekspektasi return untuk saham A pada bulan Desember 2020 adalah 10,2658. Sedangkan untuk saham B, ERBT adalah alfa 3,379 plus beta 6,113 dikali GE. GE-nya adalah 0,75. Kita masukkan perkaliannya, ketemu hasilnya untuk ekspektasi return saham B periode T pada bulan Desember 2020 ketemu hasilnya 7,9638%. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan A dan B portofolio arbitrase, kita hitung dulu dari hasil yang sudah tadi sebelumnya. Return ekspektasi saham A ketemu ERAT-nya adalah 10,2658%. Untuk sensitivitas saham A adalah betanya 7,993. Sedangkan return saham B itu ketemu ERBT-nya 7,9638 dan beta B adalah 6,113.
Kita harus ingat dulu syarat portofolio arbitrase. Yang pertama, nilai XA plus XB adalah sama dengan 0. Kemudian tidak memiliki sensitivitas faktor, jadi nilai X kali beta jumlahnya harus sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah delta RP-nya harus lebih besar dari 0 atau harus positif. Kita lihat persamaan yang kedua itu menjadi 7,993 XA plus 6,113 XB sama dengan 0. Jadi rumus paten untuk melakukan arbitrase ini adalah hal utama yang tidak boleh kita langgar. Jadi kita harus tahu dulu ketentuannya. Setelah itu maka kita bisa melihat dari hasilnya apakah dalam menghitung nanti itu bisa dilakukan menggunakan perumpamaan sesuai dengan syarat dari portofolio arbitrase. Jadi kita menghitungnya menggunakan beberapa alternatif ya. Jadi ini untuk alternatif 1, misalkan XA itu adalah 0,1. Karena syaratnya tadi XA plus XB sama dengan 0, maka XB adalah hasilnya min 0,1. Jadi XA plus XB kalau kita masukkan nilainya 0,1 plus min 0,1. Hasilnya adalah 0. Jadi kalau XA dimisalkan 0,1 maka XB adalah min 0,1. Sedangkan delta RP sama dengan XA kali IRA plus XB kali IRB. Jadi dari persamaan alternatif 1 tadi XA 0,1 dan XB min 0,1, maka IRA dari hasil SPSS yang sudah kita hitung tadi ya 10,2658% dan ERB 7,9638%. Maka coba kita kalikan rumusnya itu kita masukkan nilai delta RP yaitu XA 0,1 kali ERA 10,2658% plus XB min 0,1 kali 7,9638%. Maka hasil delta RP 1,0266 min 0,7964. Hasilnya 0,2302%. Apakah ini memenuhi syarat dari salah satu syarat dari ketiga syarat portofolio arbitrase? Karena nilai delta RP-nya adalah positif atau lebih besar dari 0, ya kan? 0,2302. Maka alternatif 1 memenuhi syarat sebagai portofolio arbitrase. Bagaimana untuk alternatif yang lainnya? Kita coba lihat ya. Alternatif kedua, dimisalkan XB sekarang. XB-nya menjadi 0,1, maka XA-nya adalah min 0,1. Kemudian kita hitung, kita masukkan nilai delta RP sama dengan XA kali ERA plus XB kali ERB. Jadi min 0,1 kali 10,2658 plus 0,1 kali 7,9638. Hasilnya delta RP di sini adalah min 0,2302%. Artinya apa? Jika minus maka tidak memenuhi syarat sebagai portofolio arbitrase. Berarti alternatif kedua ini tidak bisa dilanjutkan untuk membentuk portofolio arbitrase. Dengan begitu otomatis alternatif 2 gugur. Kita lanjutkan sebagai
menghitung portofolio arbitrase. Sehingga di sini untuk portofolio arbitrase sudah kita tentukan yang memenuhi syarat adalah alternatif 1, maka nilai XA-nya 0,1 dan XB min 0,1. XA, XB ini artinya apa sih? Sebenarnya kita untuk menambahkan itu di portofolio di saham yang mana gitu kan. Biar hasilnya itu positif. Kan harus lebih besar dari 0. Karena kegiatan arbitrase ini kan tidak menambah modal ya, hanya mengubah besaran komposisi untuk sahamnya. Jadi yang di sini dimaknai XA 0,1 dan min 0,1 untuk XB. Itu artinya apa? Jadi untuk XA-nya itu berarti layak kita tambahkan prosentasenya pada saham A, sedangkan untuk saham B karena minus berarti di sini harus kita kurangkan di situ proporsinya untuk menambah returnnya. Ya. Kemudian ER-nya 10,2658%, RB-nya 7,9638. Dan untuk delta RB adalah sama dengan 0,2302%. Besarnya return portofolio arbitrase yang diinginkan oleh investor yang bersangkutan ditentukan oleh return ekspektasi dan resiko portofolio. Berikut ini diberikan berbagai nilai portofolio arbitrase dengan nilai proporsi saham yang bervariasi. Jadi dari alternatif 1 tadi kita buat skenario-nya ya. Di sini ada 5 skenario. 1, 2, 3, 4, 5 dari nilai XA 0,1 hingga 0,45. Jadi kalau XA-nya 0,1 maka XB-nya min 0,1. Ya. Begitu juga untuk XA 0,45 maka XB-nya min 0,45. Ini nilainya terserah aja ya. Tidak harus melulu dari 0,1, 2, 3, 4, 5. Yang penting adalah nilai dari jumlah XA plus XB-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi untuk delta RA ini juga kita hitung sendiri, delta RB ya. Maka akan ketemu nilai delta RB. Dari delta RB yaitu dari XA kali ERA dan XB kali ERB. Kemudian dari skenario 1 kita lihat nilainya ya. Semua kita lihat nilainya terutama delta RB. Hasilnya menunjukkan nilai positif semua ya. Kemudian untuk skenario 1 delta LB adalah ketemu 0,2302. Sedangkan pada skenario 2 maka ketemu nilai 0,4604. Skenario 3 ketemu 0,6906, skenario 4 0,9208 dan skenario 5 itu nilainya 1,0359. Nah, untuk penetapan skenario mana yang akan diambil itu sebenarnya tidak ada acuannya juga, jadi terserah kita mau ambil yang mana. Yang penting tidak melanggar dari ketiga syarat arbitrase tadi. Ya.
Sehingga untuk menjawab pertanyaan C, portofolio baru diasumsikan investor itu menetap pada portofolio arbitrase skenario 3. Ya, dari nilai portofolio B 10 juta, proporsinya masing-masing 0,5. Jadi ER-nya adalah untuk ERA itu 5,1329. Jadi kalau kita buat tabel lebih enak ya, seperti ini kita bisa lihat. Kemudian kita lakukan proporsi kita hitung portofolio arbitrase dengan proporsi 0,4 dan min 0,4. Jadi yang saham A itu kita kalikan dengan 4. Nilainya itu akan 4 juta ketemunya. Ya. Kemudian nilai saham B itu min 4, jadi artinya akan dikurangi sebanyak 0,4, jadi min 4 juta. Maka delta R-nya itu, delta R untuk saham A itu 5,1330. Jadi delta return-nya itu ya, penambahan return-nya itu sebesar 5,1330%, sedangkan saham B min 3,9820%. Jadi jumlahnya 1,1510. Sehingga menghasilkan portofolio akhir saham A dari nilai awal, portofolio awal kan 5 juta ya, ditambah dengan nilai saat portofolio arbitrase sebanyak 4 juta. Jadi nilai akhirnya 9 juta. Sedangkan untuk saham B itu dari nilai 5 juta minus 4 juta. Jadi hanya tinggal 1 juta. Kita coba lihat untuk portofolio P-nya. Itu proporsinya tetap ya, 10 juta. Jadi tidak ada penambahan modal di situ. Hanya mengubah proporsi masing-masing saham, sehingga saham A itu menjadi 0,9 dan saham B 0,1. Jadi proporsi tetap ya, 1 atau 100%, dan ER-nya, ekspektasi return-nya itu di sini menjadi saham A 9,2392 dan saham B 0,7964. Ya, seperti itu. Jadi hanya mengubah, yang menentukan ini sebenarnya yaitu berapa sih kita akan mengubah pada proporsi A dan proporsi B. Nah, itu yang kita harus buat alternatif dan skenario-nya. Skenario juga dipilih sekiranya yang untungnya paling besar, ya kan? Jadi untungnya paling besar, yang penting tidak melanggar dari ketiga syarat portofolio arbitrase. Jadi kalau digambarkan berdasarkan parameter seperti ini ya. Jadi mulai dari portofolio lama perbandingannya, kemudian dilakukan arbitrase hingga menjadi portofolio baru.